kalau bicara sama Kohans di luar kamera gitu ya, lo yakin nggak Kohans di sini kita bisa menang? Bisa. Iya. Tuh, lo yakin nggak? Bisa, yakin. Nah, kita pengen buktiin itu aja. Makin yakin dong. Iya, gitu kan. Ayo dong, dikelarin gitu loh. Kelarin. Semangatnya itu doang sih. Karena kan butuh gitu kan, butuh validasi lah. Kalau gue sendiri yang ngomong kan, gue siapa gitu kan. Oke, thank you. Kembali gue sama Ferry dan Nasroda sama Om Darius. Gue nggak perlu nanya hasilnya. Siap. Halo. Terima kasih banyak Om sebelumnya udah bantu meramaikan dunia drag gitu kan. Sama ya. Om, sebenarnya gue tuh ngikutin banget dari awal karena memang beberapa tahun lalu memang jadi media drag juga. Pertama kali ngelihat kemunculan Om Darius di Sentul kan. Gue cuma melihat bukan nama event ya, tapi mendadak drag secara nama kayaknya mendadak drag emang karena personalitinya Om Darius nih yang mendadak tiba-tiba suka drag, ya kan? Tiba-tiba ada konten kesentul gitu kan, tiba-tiba mungkin yang ngelihat viewersnya lumayan gitu ketimbang konten-konten yang sebelumnya gitu. Nah, di situ emang bener ya mendadak itu secara personal. Gue sukanya secara mendadak gitu. Bener nih gitu. Ya dibilang mendadak, nggak mendadak juga sebenarnya. Kalau terus tiba-tiba kalau bicara konten ya, kalau kita bicara konten di YouTube, tiba-tiba ada konten drag, ya memang tiba-tiba gitu kan, mendadak lah gitu. Mendadak. Bisa dibilang seperti itu gitu. Tapi kalau proses gue ke dragnya sendiri nggak tiba-tiba sih. Oh, nggak tiba-tiba. Okay, karena kan gue restorasi motor itu sebelum pertengahan tahun lalu 2022. Di situ udah awal tahun lah. Awal tahun itu udah mulai restorasi. Nah di situ udah banyak yang komen, Om ikut drag. Jadi bahkan sebelum Ernun viral itu, Om Ergus kontak itu kita udah ngebangun motor drag sebenarnya. Karena gue ada 2 Ninja. Satu, akhirnya gue putusin, waktu itu masih gue ini kan udah selesai nih, Ninja Iyo udah restorasi, Oria, nggak Ori ya, tapi standaran lah gitu, standaran. Oke, gue punya 1 Ninja lagi, ini mau diapain nih, mau road race atau mau drag gitu. Drag om gitu. Akhirnya ya udah, waktu itu juga masih apa namanya, kita bilang ya udah ngomongnya bukan San Mori, tapi body standar gitu kan. Mungkin apa namanya kaki-kaki kita pakai kaki-kaki road race, racing lah ya. Tapi ini buat drag gitu, bannya agak kecil dikit gitu kan. Kayak gitu sih masih bikinnya. Nah setelah itu nggak berselang berapa lama Om Ergus main ke garage kita, ngobrol-ngobrol. Ya akhirnya cerita lah, saya juga lagi mau coba kontak Ernun gitu kan, kayak gitu-gitu. Terus akhirnya Om Indra, Ko Indra sama Om Arif bikin podcast tentang Ernun. Oke. Tekno mau main ke sana gitu kan. Terus akhirnya Om Ergus ke Jepang ketemu sama temennya orang Thailand. Tanya kontak Ernun punya nggak? Temennya kan bilang, gua nggak kenal langsung tapi ada temen yang kayaknya kenal. Jadi akhirnya ya nyambung kan. Sampai akhirnya Kohan sama Om Ergus berangkat ke Thailand. Nah di situ mulai podcast. Mulai podcast tentang ini mau ngapain nih gitu kan. Indonesia lawan Thailand mau ngapain nih gitu. Mulai akhirnya main ke tekno, terus akhirnya bikin motor. Gitu. Jadi kalau tadi ngomongin views ya. Mungkin jadi salah satu faktor. Iya. Tapi sebenarnya kalau di compare kita ngomongin YouTube terus AdSense ya. AdSense sebelum masuk ke drag sama setelah nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Jadi ini kayak apa ya? Berkat tapi ada sisi yang jadi challenge juga buat kita, buat tim kita kreatif ya. Karena konten-konten yang bukan drag jadi kurang bergerak. Yang tadinya jadi lokomotif gitu ya. Kita jadi kayak punya lokomotif baru. Tapi anak-anak drag dikasih konten yang lain nggak dimakan. Gitu. Tapi secara penikmat selain non drag gitu, akhirnya bawa ke bawah gitu nggak sih? Enggak juga gitu. Ada beberapa tapi kecil lah, kecil gitu. Tadinya kan memang masih 50-50 antara keluarga, kapelan sama Dona segala macam sama konten otomotif. Otomotif tuh ya restorasi motor, ya Trabas segala macam gitu.
itu masih jalan bareng tuh. Begitu masuk drag, even yang otomotif lain pun agak kepukul nih. Agak kepukul, kita kasih terabas belum nggak disentuh gitu nah, kan. Itu maksudnya. Walaupun ada yang beririsan ya, beririsan gitu. Jadi itu jadi evaluasi juga bagi kita gitu kan. Cuma buat gua apapun itu, yang penting kan kita berkarya nih. Kita kasih tontonan dan kita kasih edukasi gitu kan. Ruang-ruangnya tetap ada lah gitu. Dan ketika awal akhirnya mutusin bikin channel itu kan gara-gara, bukan awal bikin channel lah, awal aktif jadi content creator lah. Itu kan pas pandemi, gara-gara pandemi sebenarnya. Dan bukan dari kita sendiri, tapi ada yang ayo harus bikin, harus ini gitu kan. Ya udah ayo bergerak lah ya. Ayo bergerak gitu kan. Sampai akhirnya punya tim sendiri segala macam. Memang ketika di awal lalu ada konten motoran, Trabas, which is waktu itu konten Trabas, memang udah ngobrol sama tim, ini kayaknya konten motor sama keluarga harus dipisahin karena apa ya, kayaknya marketnya beda gitu, beda gitu. Jadi keluarga biarkan keluarga, motoran sendiri. Jadi memang waktu itu kita targetnya kalau udah 500.000 subscriber, kita bikin channel sendiri. Kenyataannya begitu nyampe 500 itu kita nggak nyangka, cepet banget kan. Dan kitanya nggak siap untuk kita mau mecah konten tuh nggak siap gitu. Waktu gua terbatas. Iya benar. Kadang mau bikin konten aja, kadang gua sebelum syuting bikin konten dulu gitu kan, harus syuting, gua itu capek banget gitu. Jadi kebayang. Jadi memang tapi seru, kita nikmatin gitu kan. Tim juga jadi semangat gitu. Cuma kalau bicara spesifik ke drag, pada akhirnya konsistensi sih, konsistensi. Karena kita nggak cuma bicara tentang konten, tapi apa kontribusi lebih yang bisa kita kasih ke dunia drag sendiri. Kenapa drag? Karena ya kalau balapan lain kan udah ada ruangnya, udah ada sirkuitnya gitu. Maksudnya kita nggak lihat balap road race di jalan raya dengan kendaraan lain kan enggak. Tapi kalau drag itu kan memang identik sama liaran kan, dan sementara kan edukasi terus gitu, terus ya. Gue belajar dari teman-teman yang udah lama dan ngobrol gitu ya. Ya semuanya pengen edukasi juga gitu kan, pengen bisa safety, tapi kan balik lagi infrastrukturnya siap atau enggak. Jadi challenge-nya pun juga nggak sedikit gitu. Kayak kita ngomongin misalnya, wah joki Indonesia dibandingin joki Thailand begini begitu apa segala macam. Ya kita jangan cuma ngelihat jokinya aja, tapi infrastrukturnya seperti apa, industrinya kayak apa, daerahnya gimana kan gitu. Karena dari semua yang ada, yang tersedia itu akan menciptakan kultur gitu. Dan kultur itu yang akan memberikan output sama apapun nanti yang akan dilihat gitu kan, apapun yang akan dijalani nantinya. Lanjut mengenai, kan Om udah pernah kesana kan ya. Apa yang dilihat perbedaan dari sisi kultur secara ketertiban penonton mungkin? Itu dulu deh satu. Dari sisi penonton. Gue juga sebenarnya kan nggak dalam-dalam banget ya, baru sekali kesana dan cuma satu event aja gitu ya. Tapi yang gue lihat dari event itu mature sih. Memang industrinya sudah mature gitu. Kalau kita kan masih bertumbuh tapi nggak tahu ujungnya kemana, arahnya kemana gitu kan nggak tahu gitu kan. Jadi walaupun sekarang mungkin setelah mendalami lagi lihat, oh udah ada event resminya, udah bagus event resminya gitu kan. NGO. Enggak, yang di sini ya. Oh, yang di sini ya. Ya kita punya IDW, kemarin akhirnya ikutan IDW gitu dan happy juga gitu kan. Semuanya tertib, berjalan dengan lancar, semua peserta ya udah tahu lah regulasi segala macam, nggak ada apa namanya hal yang bikin kok gini gitu kan. Yang kadang kalau di enduro kadang masih suka ketemu tuh. Kalau panitianya nggak bener-bener, ionya nggak bener-bener solid, pengalaman tuh masih kok gini gitu kan. Ada aja masalah regulasi. Kalau ini kan nggak ada, ini ada smooth, lancar gitu. Ada satu lagi IDC, walaupun itu tapi kan dengar dari teman-teman juga oke kan. Juga apa namanya, kan intinya ini kepercayaan dari komunitas kan, bahwa gue ikut, gue spend waktu, biaya segala macam, gue dapat sesuatu, dapat happy, gue bisa belajar, gue bisa ngembangin motor, nggak ada yang bikin kecewa lah dari sisi regulasi segala macam. Itu kan masalah trust ya, masalah reputasi juga kan. Tadi saya sebenarnya ada pertanyaan yang mengenai mengalihkan konten dan seniatria jadi cowboy yang khususnya drag. Gue berpikirnya
kok kenapa dirubah apa konten keluarga, itu nggak sengaja faktornya kan, atau memang ada protes dari keluarga selain tim yang ini ya, selain tim berembuk gitu? Ada? Enggak sih, sebenarnya nggak ada protes dari keluarga. Mereka fine aja, dan gue sama Dona itu masih nganggap YouTube itu ya keisengan kita aja. Keisengan kita aja buat seru-seruan aja gitu kan. Cuma memang dari awal ketika kita bikin channel, kita pengen itu jadi tempat kita dokumentasikan perjalanan keluarga kita. Terutama pas lagi jalan-jalan. Karena kita nggak terlalu suka expose kehidupan pribadi. Tapi kalau jalan-jalan itu momen. Memori gitu kan. Itu nggak bakal hilang tuh. Ya, nah kadang kan suka bikin video apa, udah taruh di harddisk gitu aja kan. Kadang harus buka-buka file. Kalau YouTube kan kita tinggal pencet, oh ini waktu kita jalan ke sini nih gitu. Itu doang sebenarnya gitu. Nah, ketika pandemi akhirnya jadi konten gitu kan. Semakin banyak memori yang kita simpen bareng. Tapi begitu akhirnya ke motor jadi ketutup nih. Nah, gue sendiri sih yang akhirnya kayaknya kita harus balikin ke track deh. Ini tempat kita untuk nyimpen memori kita. Ya kalau mau seru-seruan juga hubungannya sama keluarga, sama kapelan gitulah. Hobi gue, kesukaan gue di otomotif segala macam ya biarkan di tempat yang lain yang sendiri, dan kayaknya buat split marketnya juga lebih enak gitu kan. Jadi ya anak-anak temen-temen yang suka drag, suka otomotif bisa follow di subscribe di Oboy Garage, bisa ngikutin semua tentang otomotif, nggak ada apa namanya konten-konten lain semua tentang otomotif lah gitu kan. Lah, mau termasuk Prabas. Semua. Jadi di Sinatria ini khusus keluarga. Kalaupun misalnya ada motoran ya gue berarti touring sama Dona. Iya, itu maksudnya. Nah, ini nggak tahu ya, lu nilai secara personal tentang secara gemes balas dendam sama Ernun. Kayaknya lu yang lebih gemes gitu kan kelihatannya ya. Gue nggak denger dari kontennya sama Ergo sama Boy. Sebenarnya kok sama Beng kan, sama Beng Bugo. Tapi kok mereka nggak datang gitu, nggak datang karena kok nggak ada sambutan atau apa lagi kayaknya nggak jadi nih gitu kan. Nah, kegemesannya itu tuh terus pakai motor lu lagi kan ya. Yang regulasinya sama yang pertama nggak? Yang balap pertama ini 155 kan, 155 yang di sana kalau nggak salah 155 juga ya, apa 59? Nggak, 155 sama. Iya, kelihatannya sama Ergus yang lebih gemes gitu ngeliat. Iya, kalau balas dendam dalam artian ini ya, bukan emosi ya, tapi iya, nggak kan kalau itu gue sebenarnya kalau itu lebih ke ya kita kan kalau konten harus ada rasanya kan. Harus ada, ya gue cuma mencoba ngangkat itu sih sebagai host gitu ya. Sebagai host kan gue melempar pertanyaan yang mancing gitu. Karena memang perjanjiannya 2 kali. Bener. 2 kali gitu, dan kalau bicara sama Kohans di luar kamera gitu ya, lo yakin nggak Kohans di sini kita bisa menang? Bisa. Tuh, lo yakin nggak? Bisa, yakin. Nah, kita pengen buktiin itu aja. Makin yakin dong. Iya, gitu kan. Ayo dong, dikelarin gitu loh. Semangatnya itu doang sih. Nah, gue coba pancing emosinya mereka gitu kan. Karena kan butuh gitu kan, butuh validasi lah. Kalau gue sendiri yang ngomong kan, gue siapa gitu kan. Tapi butuh validasi dari yang memang pelakunya secara langsung. Kalau gue kan yang pertama kali datang tuh yang di bulan Oktober, yang kedua nggak datang sih kebetulan. Om Doris bener-bener ada di tengah-tengah kondisi itu lah ya gitu kan. Ya entahlah itu berdasarkan dari itu atau apalah gitu, nggak ngerti lah. Pokoknya yang pasti emang harus ada part 2 gitu kan. Seharusnya ada. Entah lebih idealnya di sana atau di sini? Di sini. Menurut idealnya di sini ya. Kalau udah selesai, entah menang atau kalah, ya anggaplah menang. Itu bakal udah selesai aja atau Kalau sama Ernun rasanya udah selesai. Bahwa nanti terus ada chapter baru. Ayo kita main lagi gitu. Atau apa ya kita lihat. Cuma kan kalau sekarang sebenarnya dari yang kemarin, kelasnya yang kemarin, sekarang kan Kohan sudah riset lagi buat kelas yang berikutnya. 59 Open. Dan di Thailand kan
udah leading lah dengan struknya mereka yang lebih panjang dari kita kan, yang kita agak susah ngejar di situ gitu, butuh waktu lah gitu. Jadi dan di sini kan juga beberapa bengkel akhirnya bikin 59 Open juga. Iya. Oke, spesifik ke area apa namanya event mendadak drag. Terlihat memang beda ya secara sistem atau bukan peraturan ya, secara kemasan. Ini lebih cenderung ke exhibition. Bener nggak sih sebenarnya kayak gitu? Sebenarnya sih tujuan awal kita enggak. Gini, gue ngeliat ketika event di Thailand, ketika ada eksibisi, itu penonton jauh lebih antusias. Baik di yang hadir maupun yang di online yang live. Itu ada eksibisi, orang tuh langsung apa ya, terpacu gitu, ada satu emosi ya, gitu. Jadi kalau kita mau balap ya? Iya, udah mau mulai. Iya, yuk. Jadi sebenarnya kalau bicara kemasan, kita nggak ke situ. Bahwa eksibisi ini hanya sebagai faktor tambahan aja sebetulnya. Makanya kita bicaranya kita bicara dari awal sama teman-teman, sama Om Hoki, sama Om Bowo yang bantuin kita. Itu kita pengen bikin race resmi dengan regulasi yang sama. Bahkan Om Ergus juga klonuwon lah ke Om Boy, dan minta izin boleh nggak kita ikutin regulasinya dari IDW, dengan harapan ya benar-benar bisa jadi satu tempat yang semua menguji kecepatan mereka gitu ya, beradu di lintasan secara resmi dengan regulasi yang udah biasa dijalankan, nggak ada perbedaan sama sekali. Bahkan kita pengen ya udah kita coba deh hadiahnya kita tambahin. Nah, kemarin ada usulan-usulan juga untuk yang juara umum hadiahnya dibesarin gitu. Oke, juara umum dibesarin. Mungkin ada feedback juga dari teman-teman, kok jadi mahal pendaftarannya. Bukan mahal sebenarnya, tapi karena juara umum jadi nilainya juga lebih besar hadiahnya, otomatis pendaftaran mungkin ada kenaikan gitu. Mungkin karena waktunya mepet, komunikasinya jadi nggak cukup mungkin ya. Mungkin itu kurang tersampaikan. Dan bentrok juga kan banyak. Nah akhirnya di awal kan kita nanya kanan kiri segala macam, dicek aman gitu kan. Makanya kita berani jalan gitu. Tapi kalau ternyata ada event lain ya kita juga mohon maaf, bukannya mau ngampuk, istilah bahasa Jakartanya ngamprok-ngamprokin dia gitu kan. Kita tuh hati-hati banget, nggak pengen, maksudnya jangan sampai kita punya niat baik tapi ya tanpa sengaja kita nyenggol orang, nyakitin gitu kan. Nggak pengen gitu. Dan kita pun ini the show must go on. Ada sponsor segala macam gitu kan, the show must go on. Jadi akhirnya kita berinovasi, ya udah kalau memang secara peserta kita belum bisa ngerangkul lebih banyak, kita belum bisa ngasih kepercayaan ke mereka untuk join di sini, mungkin di event yang berikutnya bisa, tapi the show must go on. Kita harus tetap kasih satu sajian, nggak mungkin semua udah jadi terus nggak ada apa-apa kan. Akhirnya kita bikin ya udah eksibisinya aja kita banyakin gitu. Nah kemarin satu udah, karena kemarin peserta kan di 201 cukup banyak ya. Hari ini kebetulan karena udah kontak sana sini pada bisa ternyata datang semuanya. Waduh, begitu semalam juga. Waduh, ini jadi 5 nih. 5. Kayaknya nggak sebanyak ini deh. Kemarin kita janjian sebenarnya setupnya kemarin 3. Oh, ternyata 3. Hari kedua tuh 3. Gitu. Tapi ya udah, karena udah ini ya udah, ayo bareng-bareng deh. Ayo kita jalan, gimana caranya kita cari bentuknya seperti apa gitu. Kan jadi akhirnya tanpa sengaja atau tanpa direncanakan gitu kan, ujung-ujungnya akhirnya udah keciri gitu kan. Mendadak drag adalah kemarin di IDW kan juga ada eksibisi, ada sama Magadir gitu kan. Ya bisa dilihat antusiasmenya, iya kan. Orang kan tiba-tiba, nah mungkin karena kemarin nggak antisipasi ya, kurang antisipasi atau apa, sampai akhirnya nggak kebayang kan, nggak kebayang gitu, sampai akhirnya gue juga awalnya gue nggak mau masuk ke track gitu kan, gue nggak mau gitu karena jadi konten kreator, nggak gini nih harusnya gitu. Tapi semua orang di situ udahlah gitu ikutan di dalam, gitu, termasuk orang yang di dalam. Oh maaf. Tapi ya itu proses kan, itu proses kita belajar dan berkembang bareng gitu ya. Gue juga berharap event-event yang lain bisa juga jadi narik publik lebih ramai lagi, jadi berkembang lagi karena
dari situlah industrinya bisa berkembang. Bener. Gitu, karena yang harus kita sadarin salah satunya adalah di dalam setiap elemen olahraga itu ada unsur hiburannya. Hiburannya. Dan itu yang biasanya menarik buat penonton gitu. Nah, kita kan harus temuin nih seberapa besar unsur hiburan yang bisa kita kasih tanpa mengorbankan unsur sportingnya kan. Nah, sportingnya tetap jalan, hiburannya juga kita kemas. Dan kenapa enggak? Kalau gue ngeliat di drag, hiburannya bisa banget di lintasan, bukan di luar gitu. Nah, iya. Kan hiburan kita bisa bicara gimmick lah. Ntar ada siapa datang, ada apa namanya penyanyi misalnya, ada hiburan musik misalnya, itu kan di luar gitu. Di luar. Tapi kenapa nggak di lintasan yang juga ada unsur sportingnya jadi hiburan gitu? Kan seru gitu. Seru banget itu, kayak kegabung gitu jadi satu gitu. Jadi memorable, jadi ada cerita gitu. Dan buat nextnya antusiasmenya kan semakin besar, semakin banyak orang yang tadinya mungkin nggak suka drag sama sekali, jadi penasaran apa sih? Seru juga ya, lucu juga ya gitu kan. Nungguin orang-orang baru lagi yang suka dan cinta sama balap lurus kan. Iya. Oke, Om. Terima kasih banget waktunya. Aduh, ngeganggu aktivitasnya. Aman. Semoga ini lancar semuanya. Siap. Dan ya mungkin ada mendadak-dadak dan selanjutnya sampai puluhan atau ratusan mungkin. Mohon supportnya. Ini nggak bisa kalau sendirian, harus kolaborasi semua rame-rame ini. Kita, gua apalagi ya, gua selalu bilang sama Om Ergus, Om, gua kalau nggak ada lu, gua nggak akan jalanin. Om Ergus juga kalau nggak ada teman-teman, nggak ada teman-teman yang support ya, banyak banget yang support, nggak akan bisa juga. Kita di sini tanpa Om Hoki, Om Bowo, tanpa izin dari IMI juga kita nggak mungkin bisa jalan gitu kan. Jadi stakeholdernya banyak dan kita harus ciptakan ekosistem yang sehat. Tanpa peserta kita nggak bisa jalan. Apalagi kan. Kalau iya kan, nggak bisa diapa-apain gitu. Tapi kita juga nggak bisa paksa, butuh waktu lah. Mudah-mudahan ke depan apapun eventnya kita bisa kasih kepercayaan juga buat peserta untuk gabung dan sama-sama kita majuin dunia. Kita mencoba dari awal, evaluasi apa yang berubah, kedua ada evaluasi lagi, tambahin lagi, gitulah perkembangannya. Semangat pokoknya. Terima kasih Om. Sama-sama Om. Thank you.